Selamat petang Bapak dan Ibu serta adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Dan saat ini kita berjumpa lagi di dalam acara pemahaman Alkitab pada Jumat keempat bulan Juni 2020. Bapak, Ibu serta adik-adik yang berada di rumah, silakan sebelum kita memulai pemahaman Alkitab bersama-sama, silakan untuk mempersiapkan Alkitab dan juga buku nyanyian untuk nanti kita bisa bernyanyi dan membaca Alkitab bersama-sama. Dan saat ini tema yang akan diambil adalah mempersembahkan yang paling dikasihi. Pemahaman Alkitab akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jenarso Kartiko Hadi dan saya akan mendampingi serta adik Darel yang nanti akan mengiringi melalui musiknya. Dan sebagai pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang kita akan masuk pada doa pembukaan. Kami hantarkan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena pada saat ini kami boleh mengadakan pemahaman Alkitab untuk memperkuat dan untuk menjadikan siraman rohani buat kami dan juga seluruh jemaat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan Tuhan akan menyertai kami sehingga apa yang kami dengarkan nanti benar-benar akan menjadi penguat iman kami. Terima kasih ya Tuhan, dan Bapak Pendeta yang akan menghantarkan kiranya Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita masuk pada lagu yang kedua sebelum kita membaca Alkitab. Lagu akan diambil dari KPJ 320 ayat 1 dan 2. Kang nuntun lagu utomo. Lagu utama Yeku sabdaning Allah ulang lumring rakyat hiro dan kendat saben wayang ya udang do sabding Allah babaring sira
rahmat-Nya. Mrensaku ngebludumita memberi tentrem raharja. Rakyat tansah angguti nilingi sabeng Gusti, sarta padha nindakna kanthi tulus ing griya. Nyawutangno sabeng Allah pamaring rahmat-Nya. Ning sagung kita amrit tentrem raharja. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan sekaligus membahas kitab Kejadian 22, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Kejadian 22, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang genap nanti dibaca oleh Bapak Ibu atau Bu Indaryanti. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian Bapak dan Ibu bacaan kita dari Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan, memperhatikan, dan berupaya melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak sekalian yang turut di dalam pemahaman Alkitab keluarga di rumah masing-masing. Tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Indaryanti bahwa temanya adalah mempersembahkan yang paling dikasihi. Kata mempersembahkan itu dalam bahasa sehari-hari sebetulnya sama dengan kata memberi. Dan memberi itu sesungguhnya adalah hakikat dari kata Yunani agape yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata kasih atau beri. Mengapa? Sebab kasih itu yang memberi. Tanpa memberi, kasih bukan hanya tiada artinya, tetapi juga tak pernah terwujud nyata. Karena itu, kasih yang paling agung pernah disamakan oleh Yesus dengan memberi diri atau nyawa sendiri. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Dalam kata kasih itu selalu tersirat suatu tindakan memberi kebaikan tanpa mengutamakan balasan atau pamrih. Seperti Bapa di sorga yang terus-menerus dan tiada henti memberikan matahari dan menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik, bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Sayangnya, tidak seorang pun dapat menjadi anak Allah tanpa mengikuti teladan Allah yang mengasihi manusia dengan memberi anaknya yang tunggal dan yang paling disayanginya. Begitu juga tidak seorang pun dapat menjadi seorang Kristen yang selalu berarti seorang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dan bukan sekedar percaya kepada Kristus. Tanpa berbuat sama seperti Kristus, yaitu mengasihi, memberi kebaikan. Jika perlu dengan memberi yang paling disayangi, termasuk dirinya, kepada sesamanya dan kepada Allah, tanpa pamrih. Allah dan Kristus telah pertama-tama dan senantiasa terlebih dahulu mengasihi kita, manusia, dengan memberi yang paling disayanginya. Karena itu, seperti kata Yesus sendiri, kamu harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam hal inilah kita bisa memandang Abraham sebagai salah satu contoh atau teladan bagi hidup kita sebagai anak-anak Allah atau orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat
1 bagian A kita perhatikan. Di situ menjadi tema kisah. Allah mencobai Abraham. Selanjutnya kisahnya mencerminkan hal-hal yang terkait dengan pencobaan itu. Ayatnya yang 1b sampai dengan ayat yang kedua, tugas Abraham ditetapkan Allah, yaitu pergi ke tanah Moria. Tidak diketahui lagi persisnya di mana tanah itu. Untuk membawa Ishak sertanya dan mempersembahkan Ishak di salah satu gunung di sana. Penugasan Abraham diperoleh dalam keintiman relasi, yaitu relasinya dengan Allah lewat pemanggilan namanya Abraham oleh Allah. Dan jawabnya, ya Tuhan, kepada Allah. Dan beratnya penugasan Allah itu terungkap dalam kata-kata, anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Penugasan itu terdiri atas 3 perintah. Yang pertama, pergi ke salah satu gunung di tanah Moria. Yang kedua, membawa Ishak bersamanya. Dan yang ketiga, mempersembahkan Ishak sebagai korban di sana. Ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Betapapun berat dan susah dirasakan olehnya, sebagai manusia biasa, Abraham menjalankan tugas itu persis seperti yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Berat dan susahnya pemenuhan tugas itu pun dinyatakan dalam kata-kata. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sekalipun demikian, dalam jawaban atas pertanyaan Ishak anaknya tetap terungkap kepercayaan Abraham kepada Allah yang mengasihinya. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jawaban Abraham kepada Ishak merupakan ekspresi keyakinan imannya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyatakan rencananya yang indah bagi dia dan juga anaknya. Dan sampai detik terakhir sekalipun, Abraham tidak ragu-ragu untuk memenuhi tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat yang ke-11 sampai dengan 12a, Abraham dicegah dari penuntasan tugasnya oleh Allah sendiri melalui seorang malaikatnya. Abraham mendengar kabar sukacita. Jangan kau apa-apakan dia. Utusan Tuhan itu menyatakan 2 perkara. Yang pertama, mencegah Abraham mengorbankan anaknya. Yang kedua, menyatakan bahwa Allah telah melihat ketaatan Abraham yang tak segan mengorbankan Ishak sesuai dengan perintahnya. Itulah jawaban pasti atas tindakan Abraham yang tabah dan pasrah. Sekaligus Abraham mengetahui bahwa dari sejak semula Allah memang tidak sungguh-sungguh bermaksud untuk mengorbankan Ishak. Melalui peristiwa ini kita meyakini Tuhan selalu bertindak pada waktu yang tepat. Kejadian ini juga membuktikan Allah tidak menyetujui pengorbanan manusia, khususnya anak-anak di dalam ibadah umatnya kepadanya. Ayat yang ke-12 bagian B, pencobaan Abraham berakhir dan diakhiri dengan penyimpulan tentang iman Abraham kepada Allah. Bahwa Abraham takut akan Allah. Dalam arti takut mendukakan hati Allah bila perintah atau kehendaknya tidak dilakukan. Dan karena itu sesungguhnya sama artinya dengan mengasihi Allah. Sekarang tidak hanya diketahui oleh Allah sendirian, tetapi juga oleh Abraham sendiri dan oleh sesamanya di segala zaman.
Ayat yang ke-13, Abraham mengganti persembahan korban anaknya dengan korban seekor domba jantan yang disediakan oleh Allah sendiri. Ini adalah inisiatif Allah dalam pembebasan umat yang taat. Abraham mengambilnya sebagai ganti Ishak dan melanjutkan ritus persembahan korban pada Tuhan. Lalu ia menamai gunung itu Tuhan menyediakan. Sejak itu orang pun menyebutnya demikian. Pemberian nama Lasim pada masa itu, nama biasanya berkaitan dengan peristiwa yang mendahulinya. Tujuannya untuk mengingatkan kepada anak cucu selaku generasi penerus tentang peristiwa yang pernah terjadi di situ. Dan ayat ke-14 kesimpulan berupa tanggapan Abraham atas pencobaan yang telah dialami di dalam hidupnya. Bersama dengan ayat yang ke-13, Abraham membuktikan sekali lagi kebenaran iman atau kepercayaannya kepada Allah yang karena kasih-Nya selalu menyediakan pertolongannya bahkan di saat yang tergelap sekalipun di dalam hidupnya. Kesimpulan dari rangkaian uraian ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14 ini, yang pertama, memberi apapun yang paling disayangi hanya mungkin dilakukan jika seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau sesama. Yang kedua, pemberian sejati kepada yang sungguh-sungguh dikasihi biasanya cenderung disertai rasa sakit di hati orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, memberi yang paling disayangi tak lain dari menyaksikan kasih sejati Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah kira-kira kesimpulan dari uraian ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalami dari bacaan kita ini, saya memaparkan 3 pertanyaan reflektif untuk bisa didiskusikan di dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, jika ada seseorang yang memberi uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Saudara tentu akan memilih pemberian yang besar. Tetapi jika saudara memberi atau mempersembahkan kepada Tuhan dan sesama, apakah saudara juga akan memberi yang terbesar atau yang terkecil? Mengapa demikian? Yang kedua, dalam pengalaman saudara, apa yang menjadi kesulitan di dalam saudara mempersembahkan atau memberi yang terbaik atau berharga dalam hidup saudara kepada Tuhan dan sesama? Dan yang ketiga, bagaimana sikap saudara selaku orang Kristen saat menghadapi penderitaan, penyakit, kegagalan, dan pergumulan hidup? Apa saudara mengikuti berbagai cara yang dipandang lebih sesuai dengan keinginan hati? Atau terinspirasi oleh Abraham untuk tahan uji dan tetap setia kepada firman Tuhan? 3 hal inilah yang perlu digumuli, direnungkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di tengah-tengah keluarga atau mungkin juga di tengah-tengah kelompok di wilayah. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu di dalam merenungkan dan mempercakapkan hal-hal ini. Dan saat ini karena pemahaman Alkitab telah usai, mari kita bersama-sama menyatukan untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan telah memimpin
memberi kemampuan kepada kami, anggota-anggota keluarga ataupun kelompok dalam wilayah ini, untuk bisa merenungkan dan membahas dan mempercakapkan kesaksian sebagian firman-Mu di dalam Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 ini. Kami sadar akan keterbatasan kami. Seringkali kalau kami memberi, itu pemberian adalah dari sisa-sisa yang ada pada diri kami. Atau kami memberi kepada sesama kami pemberian yang kira-kira barang itu tidak kami sukai atau yang sudah tidak kami pakai. Dan kami kurang bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk sesama kami, terlebih juga kepada Tuhan. Itulah kelemahan dan dosa yang ada pada diri kami, dan karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama untuk menghayati akan sikap hidup dari Abraham, di mana Abraham memiliki sikap ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia senantiasa dengar-dengaran akan perintah dan kehendak Tuhan, sehingga dari apa yang ada dalam kehidupan Abraham itu dinampakkan ketika Abraham harus mempersembahkan anak yang dicintainya, yang ditunggunya selama bertahun-tahun untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan Abraham ini kalau tidak disertai iman, percaya, ketaatan dan kesetiaannya, tentu kami tidak akan bisa melakukannya. Namun karena iman, percaya dan kesetiaan Abraham meyakini bahwa Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti menolong pada saatnya yang tepat. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Di mana Allah menolong, Allah memberi kepada setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Demikian juga Tuhan, di setiap pergumulan kami masing-masing pribadi, entah itu sakit, entah itu pergumulan hidup yang lainnya, entah itu kegagalan di dalam kami berusaha, kegagalan kami di dalam berpacaran, kegagalan kami di dalam membentuk rumah tangga, dan kegagalan-kegagalan lain yang menjadikan beban berat dalam kehidupan kami. Seperti Abraham pun kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan tetap setia kepada Tuhan dan kami meyakini pada saatnya Tuhan pasti menolong, pada saatnya Tuhan pasti menyediakan apa yang kami butuhkan. Karena itu kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dan memberkati kami. Dan seusainya di dalam kami membahas firman-Mu ini, kami pun juga hendak melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian permohonan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat kami yang sejati. Amin. Demikian Bapak dan Ibu pemahaman Alkitab, dan kami menyerahkan kembali pada Bu In selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Jenar Soekartiko Hadi. Demikian tadi firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab. Dan selanjutnya kita akan tutup pemahaman Alkitab ini dengan pujian penutup yang diambil dari NKB 199 bait 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku
Dengan demikian Bapak dan Ibu, setelah lagu penutup ini, maka pemahaman Alkitab telah berakhir, telah selesai, dan semoga ini akan menjadi berkat rohani buat kita semua. Kita akan tetap semangat di dalam menghadapi kehidupan kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada pemahaman Alkitab berikutnya.